Baik, tanpa berlama lagi kami mengundang moderator dan juga pembicara sesi kali ini, Dr. Yeni Puspitasari SPPM untuk naik ke stage. Baik, terima kasih. Selamat siang pengunjung Grand City Mall Surabaya. Kami ucapkan terima kasih dan kami undang kepada Bapak Ibu yang masih berada di atas untuk bersama bergabung di sini untuk mengikuti acara Health Talk yang temanya sangat menarik tentunya, yang dapat Ibu Bapak bisa hadirin karena tema kali ini kita mengangkat bahaya stres pada rongga mulut Anda. Dan kali ini nanti akan disampaikan langsung oleh Dr. Gigi, spesialis penyakit mulut di Rumah Sakit Husada Utama. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, apa sih spesialis penyakit mulut itu? Nanti akan disampaikan secara langsung oleh narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini nanti dari awal sampai selesainya kegiatan Health Talk pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan dan kami mohon aplaus yang meriah untuk Dr. Yeni Puspitasari SPM. Oke, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai talk show hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya. Saya Dr. Gigi Yeni, spesialis penyakit mulut. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Dokter Gigi kok ada spesialisnya lagi? Kok kayak dokter umum gitu ya? Ya, jadi Dokter Gigi itu ada 9 spesialis Bapak Ibu. Salah satunya adalah spesialis penyakit mulut, yang mana spesialis ini menangani kelainan atau masalah ya yang berada pada jaringan rongga mulut. Kalau dokter gigi spesialis lain, dia menangani jaringan keras, giginya. Tapi kalau saya menangani pipi bagian dalam, bibir, lidah, langit-langit. Jadi jaringan yang lunak. Nah, itulah kompetensi saya. Oke, supaya tidak berlama-lama ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya stres pada rongga mulut. Nah, di sini saya yakin ya, semua ya, hampir semua orang tuh pasti pernah mengalami stres. Bahkan bayi ya yang baru dilahirkan aja sudah pernah stres gitu ya. Dia di dalam perut nyaman, tenang ya kan. Ketika dia lahir suaranya bising ya, di luar suaranya bising, cahayanya terlalu terang. Itu bisa menyebabkan stres pada bayi. Begitu juga kita sebagai orang dewasa. Saya yakin semakin dewasa seseorang, tingkat stresnya juga akan semakin tinggi ya, tergantung permasalahan hidup yang mereka jalani. Oke. Sebenarnya di sini mungkin saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah tahu ya bahaya stres tuh apa. Misal tekanan darah tinggi atau rambutnya rontok atau kurus. Nah, di sini saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas mengenai bahaya stres pada rongga mulut ya. Oke, agak nggak kelihatan ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi stres itu apa? Stres itu berbeda-beda ya memaknainya. Setiap orang pasti akan berbeda dalam memaknainya. Tergantung dari pola adaptasi seseorang dan juga reaksi dari seseorang itu. Mungkin dari beberapa kita ketika kita dimarahi ya oleh atasan kita, ada yang menganggap itu adalah hal biasa. Tapi ada orang yang menganggap, aduh, ini beban banget buat aku dimarahi sama pimpinanku gitu ya. Nah, itu tadi, stres itu tergantung seseorang dalam memaknainya. Kemudian ada yang menyatakan jika stres adalah kondisi ya, kondisi perasaan seseorang yang mana target atau tuntutan yang dia terima itu melebihi kemampuan yang dia miliki gitu ya. Misal sama pimpinan disuruh jual barang sebanyak 500 piece, sedangkan mampunya kita tuh cuma 100 piece, seperti itu. Nah, itu menjadi tekanan batin kita
dalam menjalaninya. Kemudian ada yang bilang kondisi yang dialami seseorang jika harapan tidak sesuai kenyataan. Ya, di sini pasti ya banyak sekali. Misal contohnya, kita sudah bekerja keras, belajar ikhtiar ya kan, agar kita bisa diterima CPNS katakanlah. Tapi Allah berkehendak lain, ya kan? Kita dinyatakan tidak lolos pada CPNS. Nah, itu juga bisa menjadi stresor diri kita, seperti itu. Kemudian di sini banyak sih, Bapak Ibu pernah nggak sih ketika Bapak Ibu itu ditanya, kenapa kok wajahnya murung? Lagi stres toh? Enggak kok, aku loh gak stres. Apa coba? Aku mikir apa coba? Gak ada tuh yang dipikirin. Nah, iya apa enggak? Kadang diri kita sendiri tuh nggak sadar kalau kita stres ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal stres tuh macem-macem Bapak Ibu. Ini ada rasa malu, ya kan? Kemudian ada rasa takut, kegagalan, kebimbangan, putus asa, kecewa, cemas, bermusuhan. Nih siapa nih yang lagi di kantor ya, diem-dieman sama teman kantornya. Nah, itu juga bisa menjadi beban diri kita gitu ya, untuk aduh aku males sih masuk kantor soalnya pasti ketemu orang itu lagi. Nah, secara tidak sadar ya, jika itu berkelanjutan, itu akan membawa dampak pada tubuh kita, khususnya rongga mulut kita ya. Lalu seperti apa dok mekanismenya stres itu? Kok banyak sekali sih dampaknya pada tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Ini penjelasannya. Ini pointernya nggak bisa ya mas? Nggak bisa. Saya oke, nggak apa-apa. Jadi ini Bapak Ibu nih. Ini kalau kita stres nih ya, ini gambar otak Bapak Ibu. Gambar otak. Otak kita punya bagian yang namanya kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu kalau di dalam diri kita ya terkena tekanan, depresi, cemas, sedih, dia akan mengeluarkan yang namanya hormon ACTH. Hormon ACTH inilah yang akan mempengaruhi ginjal kita Bapak Ibu. Ginjal kita ada dua ya, kanan kiri, untuk mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini Bapak Ibu, jika dia mengalir ke seluruh tubuh kita ya, lewat aliran pembuluh darah, dia bisa menyebabkan berbagai permasalahan. Misal di hati, di pembuluh darah. Contohnya ini ketika Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu ya yang sedang stres, coba deh disuruh cek tensinya. Saya yakin pasti tinggi ya. Oke, kemudian nafasnya cepat, sering berkeringat ya. Kemudian ada gangguan penglihatan dan juga gangguan pencernaan. Nah, ini dampak stresnya ini Bapak Ibu banyak sekali. Tapi saya tidak akan membahas mengenai dampak stres secara keseluruhan. Saya hanya membahas mengenai dampak stres pada rongga mulut. Lalu apa dok bahayanya dok? Ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi stres ya berkelanjutan ya, kita bisa mengalami yang namanya oral lichen planus. Apa itu dok oral lichen planus? Jadi dia kondisi kronis Bapak Ibu ya. Tampilannya itu adalah bercak putih atau kemerahan pada rongga mulut. Dia sebenarnya pada beberapa orang tidak bergejala. Gak bergejala kenapa? Karena dia bentuknya bercak putih. Tapi dia akan mengalami gejala kalau bentukannya adalah bercak merah. Dia ketika akan minum, makan makanan yang pedas, berempah, kemudian makanan yang panas, dia akan mengalami gangguan seperti itu. Jadi rongga mulutnya itu sensitif Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan oral lichen planus ya. Kemudian dampak keduanya apa dok? Nah, ini Bapak Ibu, recurrent autostomatitis atau yang disebut dengan sariawan berulang. Saya ingin tanya nih Bapak Ibu, siapa di sini yang sering sariawan? Angkat tangan. Oke, Ibu
Biasanya kalau sariawan seringnya berapa kali gitu dalam setahun kalau dihitung? Hari, 1 bulan ada? 1 bulan sekali ada? Berarti setiap bulan ibu mengalami sariawan. Oke. Nah, sariawan ini juga merupakan salah satu bentuk dari Mohon maaf Bapak Ibu ada iklan. Nah, ini adalah dampak dari stres Bapak Ibu. Jadi ketika ibu, bapak sariawan, tolong tanyakan pada dirinya sendiri. Aku kesodok sikat gigi enggak? Aku tergigit waktu makan enggak? Aku makan makanan keras juga enggak? Kenapa ya kok tiba-tiba aku sariawan? Seperti itu. Itu bisa ditanyakan pada dirinya sendiri. Apa iya aku stres? Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu kurang memperhatikan ya. Jadi dampak stresnya Bapak Ibu itu bisa menyebabkan yang namanya burning mood syndrome. Apa itu dok? Burning mood syndrome. Burning mood syndrome adalah sensasi rasa terbakar ya di dalam rongga mulut. Padahal rongga mulutnya tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada sariawan, nggak ada luka, nggak ada bercak putih atau kemerahan. Tapi tiba-tiba ketika kita minum minuman yang panas tuh rasanya, masya Allah, kayak terbakar gitu, seperti itu. Nah ini adalah dampak dari stres Bapak Ibu. Biasanya kondisi dari burning mood syndrome ini dia itu beriringan dengan kondisi mulut kering atau yang sering disebut dengan serostomia. Nah ini penjelasannya. Nah ini Bapak Ibu, serostomia atau mulut kering Bapak Ibu. Nah ini biasanya gejalanya tadi yang sudah saya sampaikan adalah rasa terbakar. Loh dok, kok bisa dok? Orang stres kok bisa mulutnya kering? Bisa Bapak Ibu. Semua yang ada di tubuh kita itu diatur sama otak Bapak Ibu, ya. Hormon kortisol tadi Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya dia menyebar ke seluruh tubuh, dia juga bisa mempengaruhi yang namanya saluran kelenjar saliva, ya, yang ada di rongga mulut kita. Seperti itu. Dia menyebabkan penurunan produksi dari air liur kita. Itulah yang menyebabkan rongga mulut kita itu terasa kering, ya. Nah, kemudian dampak serostomia itu ya, nggak hanya mulut kita kering, tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan, ini Bapak Ibu, ini ya, jamur, bisa timbul jamur. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari air liur kita Bapak Ibu itu adalah sebagai antimikroba, ya, anti jamur. Jadi kalau nggak ada salivanya atau salivanya sedikit Bapak Ibu, dia bisa menyebabkan jamur. Ini jamur itu nggak cuma bercak putih pada lidah, ini juga nih pada sudut mulut. Biasanya kalau orang-orang Jawa itu bilangnya berengen, ya kan ya Bapak Ibu, ya. Perlu diketahui berengen itu juga penyebabnya adalah jamur, ya. Oke. Nah, yang terakhir apa ini Bapak Ibu? Yang terakhir adalah bruxism atau kebiasaan mengerot-ngerot atau menggertak gigi. Nah, gimana dok saya bisa tahu kalau saya suka gertak-gertak? Wong saya nggak sadar, soalnya dilakukan waktu tidur atau pada kondisi yang tidak sadar. Coba tanyakan pada pasangan hidupnya Bapak Ibu ya. Kalau keduanya sama-sama plus ya susah lah gitu ya. Coba ditanyakan, Pak, Bu, kok kemeng ya siniku ya rahangku, kenapa ya? Oh iya Pak, sampean kemarin malam itu loh ya, saya nggak bisa tidur, pusing ya, Bapak ngerot-ngerot giginya terus, seperti itu ya. Nah ini adalah salah satu dampak psikologis stres ya terhadap
rongga mulut kita. Nah, apa dok dampaknya? Yang pertama adalah asimetri wajah. Nah ini ya Bapak Ibu, orang-orang yang kebiasaan mengerot ya, biasanya wajahnya itu nggak simetris Bapak Ibu. Tirus sebelah, ya satu cabi, satu tirus, seperti itu, nggak simetris. Cara yang paling ringan itu adalah Bapak Ibu ngaca ya, cermin ya, di depan cermin dilihat garis giginya lurus apa enggak. Kalau enggak lurus itu yang namanya asimetri Bapak Ibu ya. Loh mati. Oke, kemudian dampak yang kedua adalah timbulnya spasme atau kontraksi pada otot-otot rahang Bapak Ibu. Ini kalau dibiarkan Bapak Ibu akan kesulitan dalam makan, dalam membuka mulut ya. Karena apa? Karena ototnya itu kontraksi terus ya. Lalu bagaimana dok cara mencegah dan mengatasi? Kan kalau stres kita nggak bisa menghindari ya Bapak Ibu ya. Karena kita tuh di hidup di dunia ini tuh nggak mungkin bahagia terus. Mintanya ya bahagia terus ya kan. Tapi kan pasti ada sisi dimana kita diuji ya. Entah itu ujian kecil atau ujian besar ya. Pasti ada dampaknya. Nah ini ya, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Jadi pencegahannya apa dok? Yang pertama adalah kita mengelola atau memanajemen stres kita kepada hal-hal yang kita sukai Bapak Ibu. Ada nih ibu-ibu ya, yang kalau misalnya stres ya, suka makan. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada ya kan? Enggak apa-apa, makanlah makanan yang Bapak Ibu suka, tapi tetap ada batasnya. Kemudian ada nih Bapak Ibu yang kalau misalnya stres bersihkan semua rumah ya, untuk menghilangkan stresnya itu pokoknya rumahnya dibersihkan, walaupun sudah bersih ya tetap dibersihkan. Ada yang kalau misalnya stres healing kemana, nah ini paling enak ya, healing jalan-jalan gitu ya. Itu ya, kita harus memanajemen stres kita supaya kita tidak berlarut-larut dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya mengalami keluhan ya yang tadi sudah saya jelaskan, segera periksakan Bapak Ibu ya ke rumah sakit terdekat. Nah, Bapak Ibu bisa bertemu saya ya di Rumah Sakit Husada Utama setiap Senin dan juga Kamis jam 4 sampai jam 6. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengatur pola makan. Makan makanan yang berimbang, bergizi ya. Ada istilahnya adalah diet TKTP. Diet tinggi kalori, tinggi protein. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ketika kita stres ya, tidak memungkiri jika kita tuh malas. Ada yang di sini kalau stres malas mandi. Ada Bapak Ibu, kalau stres malas mandi nggak ada ya, semoga ya. Air gratis Bapak Ibu ya, sabunnya aja yang bayar ya. Jadi tetaplah mandi ya. Kalau mandi juga harus gosok gigi ya. Jadi di sini ketika Bapak Ibu stres, tetaplah menjaga kebersihan rongga mulut Bapak Ibu. Ya, yaitu tadi dalam kondisi stres, saliva kita berkurang, air liur kita berkurang. Nah kalau kita nggak gosok gigi ya tambah parah tuh ya, Bapak Ibu ya. Kondisi giginya akan kotor sekali seperti itu. Ya. Kemudian ya Bapak Ibu bisa istirahat yang cukup. Nah ini yang paling penting adalah istirahat yang cukup, supaya karena ketika kita stres ya itu juga mempengaruhi kondisi imun kita ya. Jika kita istirahat, tubuh ini juga akan istirahat Bapak Ibu. Walaupun kadang ada yang istirahat tapi pikirannya masih mikir, ada ya Bu, ada ya. Nah tapi tetap manfaatkan istirahat itu. Oke, itu saja Mas Eko yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut Rumah Sakit Husada Utama, yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu,
Mungkin dari sini Bapak Ibu juga sudah tahu tadi sedikit apa itu spesialis penyakit mulut. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yeni. Beliau adalah dokter spesialis penyakit mulut di Rumah Sakit Husada Utama. Jadi Bapak Ibu apabila ada keluhan yang sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Ibu juga bisa kunjungin tempat praktek beliau di Rumah Sakit Husada Utama. Beliau praktek di hari Senin dan hari Kamis pukul 4 sampai pukul 6 di Rumah Sakit Husada Utama. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu pengunjung Grand City Mall Surabaya, jangan lupa di follow IG-nya Rumah Sakit Husada Utama untuk mendapatkan informasi yang sangat menarik tentunya, yang setiap harinya kita selalu upload, baik itu nanti di story, reel IG-nya Rumah Sakit Husada Utama. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan selama sesi Health Talk pada siang hari ini. Sebelumnya nanti saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu untuk penanya pada siang hari ini nanti kita berikan voucher pemeriksaan HbA1c yang dimana pemeriksaan tersebut senilai Rp485.000. Wow, sangat menarik ya Pak ya. Baik, sebelumnya mungkin saya sedikit bertanya ya kepada Dr. Yeni. Tadi beliau sempat menceritakan mengenai stres pada penyakit mulut ya. Dokter, mohon maaf. Taunya apa penyakit mulut itu dikarenakan stres atau penyakit yang lain itu gimana dokter? Oke, taunya kalau ini penyebabnya stres tuh gimana? Ya, hanya diri kita yang tahu ya Bapak Ibu ya. Karena kan yang melihat stres kan yang merasakan kan diri kita ya. Ketika kita merasakan rongga mulut kita kok tiba-tiba muncul sesuatu yang tadinya ada tapi tidak ada bersamaan dengan masalah yang kita jalani. Nah, itu berarti penyebabnya adalah stres. Atau yang tadi saya jelaskan, saya contohkan, loh aku kok tiba-tiba sariawan ya Mas ya, padahal aku kesodok sikat gigi ya enggak, makan makanan keras ya enggak, atau aku habis kena sesuatu benturan ya enggak, gitu kan, tiba-tiba muncul Bapak Ibu. Nah, tolong tanyakan ke diri sendiri, aku iki jane lapo sih? Aku itu jane mikir apa sih? Gitu nggak, nggih? Nggih ya Bapak Ibu ya, seperti itu Mas. Berarti kalau untuk sariawan yang berulang itu apakah itu pasti dikarenakan stres atau gimana dok? Oke, jadi ini kasusnya sariawan ya Mas ya. Jadi sariawan ya Bapak Ibu itu tidak seterusnya disebabkan oleh stres. Tidak, banyak faktor pencetus penyebab sariawan. Salah satunya apa? Hormonal Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang masih menstruasi. Kok Bapak Ibu sih Mas? Yang menstruasi lah Ibu tok sih. Iya. Yes. Mohon Bahaya maaf ya. nanti dokter kalau Makanya, bapaknya mens iya. nanti. Maaf ibu-ibu maksudnya. Di sini ibu-ibu ada yang masih menstruasi atau dulu bisa flashback waktu muda ya. Iya ya, dulu itu setauku ketika sebelum menstruasi itu saya kok sering sariawan seperti itu. Nah, itulah penyebabnya adalah hormonal ya. Hormon yang meningkat pada saat kita mau menstruasi itu adalah hormon progesteron ibu-ibu. Itulah yang menyebabkan pengaruh di rongga mulut sehingga rongga kita itu sensitif. Ketika kita makan apa aja, padahal itu nggak terlalu keras, itu bisa menyebabkan sariawan. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Alergi. Ya, di sini mungkin ada sanak saudara atau teman yang dia punya alergi. Nah, biasanya salah satu manifestasinya itu adalah sariawan Bapak Ibu. Iya, jadi banyak banget ya faktor yang mempengaruhi sakit mulut itu ya. Selain dari karena penyakit, faktor berikutnya yaitu juga karena stres ya Pak Ibu ya. Tenang aja Bu, kalau stres ini Bu check out ini aja, belanja terus aja Bu ya. Nanti biar nggak stres Bu. Paling nanti akhir bulan dok stresnya. Yang stres suaminya. Oh gitu ya. Kan?
ibunya sih bahagia, yang stres suaminya ya. Enggak lah ya Bu. Kalau kan teorinya kalau rezeki suami itu tergantung istri. Kalau istrinya bahagia kan rezekinya juga mengalir deras, ya enggak Bu? Nah itu bisa dikode ke suaminya ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab ya kepada peserta Health Talk pada siang hari ini. Mungkin bisa dibantu satu-satu pertanyaan dulu ya. Baik. Selamat siang, saya dari Naomi, Surabaya. Ibu mohon maaf, boleh mic-nya dideketin dulu Bu? Oh ya. Selamat siang, saya dari Naomi, Karangasem, Surabaya. Mau tanya kenapa kok leher putra saya selalu sering sakit? Kalau kejatuhan itu sakit, kenapa? Jika apa Bu? Kalau telan ludah itu. Kalau nelan ludah itu sakit. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu Naomi. Baik, boleh Dokter Yeni bisa langsung dijawab pertanyaannya? Oke, saya izin menjawab ya Ibu Naomi. Kenapa putranya kalau menelan sakit nyeri telan? Nah, ini bisa diperiksa sendiri dulu Bu sebelum diperiksa ke dokter gigi atau dokter umum. Dilihat apakah ada kelainan ya, entah itu luka, sariawan, bercak putih, bercak merah pada rongga mulut putranya. Nah, kalau ada itu merupakan tanda-tanda keradangan. Tubuh kita ya, tubuh kita itu pinter banget Bapak Ibu. Jika ada sesuatu ya yang terjadi perubahan di dalam tubuh kita ya, tubuh kita itu mengeluarkan alarm berupa inflamasi atau proses keradangan ya, bisa demam, bisa nyeri ya, bisa kemerahan. Nah, kalau misalnya di rongga mulut itu ada luka atau sariawan, biasanya dia akan mengalami nyeri telan ya, nyeri telan di sekitar lokasi sariawan itu, di tenggorokan. Tapi kalau misalnya tidak ada, normal semua ya kan, coba dilihat apakah putranya itu batuk atau tidak, atau mau flu seperti itu. Lebih tepatnya sih periksa ya Bu ya, untuk mengetahui nih etiologinya atau penyebabnya itu apa. Gitu. Terima kasih ya Ibu Naomi. Oke. Ibu Naomi sudah jelas Bu? Sudah ya? Baik. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Ada ya? Baik, silakan Bu. Terima kasih dokter, selamat siang. Oke, selamat siang Bu. Nama saya Bu Ani. Bu Ani. Dok, saya itu kok sering merasa rongga mulut ini kayak terbakar. Apakah udah hubungannya dengan asam lambung? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Bagus ya Dok ya. Iya. Saya Bu, kalau merasa terbakar itu kalau nggak banyak uang Bu, terbakar rasanya. Kalau Ibu ini ya mulutnya ya pada saat makan ya Bu ya, atau Ibu boleh dipakai mic-nya Bu, biar sama-sama dengar Bu di sini Bu. Nggak pada saat makan ya, pada saat saya seperti aktivitas biasa tuh kadang kayak terbakar. Lah itu gimana dokter? Oke, saya izin jawab ya Bu Ani ya. Oke, kenapa ya Dok? Saya itu kok sering kali mulutnya terbakar gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, namanya burning mood sensation ya, sensasi rasa terbakar padahal kita nggak ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau Ibu lagi makan panas, makan pedes tambah ya Bu ya, tambah terbakar. Itu kenapa Dok? Nyun sewu Ibu, saya ingin menanyakan Ibu sekarang usianya berapa? 56, masih menstruasi? Oke, ya. Kenapa saya tanya seperti itu Bapak Ibu? Ya, kondisi menopause pada wanita itu mempengaruhi kondisi produksi saliva kita. Ya, biasanya pada wanita yang sudah tidak menopause, dia akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Ibu ngerasa sumuk terus. Oke. Yang kedua adalah rongga mulut kita terasa kering. Yang ketiga, rongga mulut kita terasa panas Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah salah satu faktor pencetus sensasi rasa terbakar. Yang kedua, Ibu tadi menyampaikan, apa karena hubungannya sama asam lambung saya ya Dok? Bisa.
ya Bapak Ibu, ketika orang mengalami gangguan lambung seperti GERD ya, kemudian MAH ya, seseorang itu akan cenderung mual dan muntah karena terjadi peningkatan asam lambung di dalam tubuh kita. Kalau itu terjadi terus-menerus ya Bapak Ibu, asam ini kan sifatnya merusak ya. Kalau ini terjadi terus-menerus pada rongga mulut kita, dia akan mengikis lapisan rongga mulut kita ya. Kemudian dia akan menyebabkan sensasi rasa terbakar yang seperti Ibu Ani ceritakan. Singkat ceritanya seperti itu. Nah ya, tadi saya menjelaskan hanya salah satu contohnya jika seseorang yang punya GERD itu sering mual muntah seperti itu. Kemungkinan besar kalau itu tadi sensasi rasa terbakar yang Ibu alami bisa disebabkan oleh menopause. Iya Bapak Ibu Ani. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Baik, Bu Ani sudah menjawab pertanyaan yang dokter, mungkin tadi kan sempat beliau sampaikan ada rasa kayak terbakar gitu ya dok. Itu pengobatannya kayak gimana sih dok? Kalau boleh tahu mungkin barangkali ada kayak pengobatan mungkin atau terapi gitu dok? Oke, terapinya nanti ketemu saya ya Bu ya, Ibu Ani. Terapinya ketemu saya, nanti saya bisikin ya. Datang ke Wisada Utama ya Bu ya. Kemudian itu kenapa? Senin sama Kamis ya. Itu salah duanya Ibu harus konsumsi air yang banyak. Nah iya, Ibu sukanya es teh ya. Nah ya itu Bu, inget ya, jangan sering-sering es teh lah ya Bu, enak air putih saja ya. Oke, kemudian konsumsi buah dan sayur ya Bu. Oke, seperti itu Mas Eko. Oh gitu, baik. Bu Hani ini kalau minum air putih kurang, tapi kalau minum es campur rong jembung teh dok. Iya baik, gak apa-apa ya Bu, nanti bisa langsung konsultasi lebih lanjut ke Dokter Yeni. Beliau praktek di Rumah Sakit Husada Utama tiap hari Senin dan Kamis pukul 4 sore sampai 6 malam ya Bu ya. Baik dokter, sebelum pertanyaan selanjutnya mungkin saya sedikit tanya tapi agak melenceng dari tema kali ini ya dok ya. Dok, kalau untuk bau mulut itu apakah ada hubungannya juga ya dengan stres itu ya dok ya? Ya, bau mulut itu macam-macam Mas Eko penyebabnya. Pertama, bisa kebersihan rongga mulut yang kurang ya. Kedua, itu tadi kurangnya saliva atau produksi air liur kita di rongga mulut ya. Karena apa? Rongga mulut kita itu fungsinya adalah membasahi, melembabkan ya. Kalau bau mulut itu istilahnya halitosis ya Bapak Ibu ya. Halitosis itu kenapa seseorang itu bisa bau mulut, berarti di situ ada bakteri. Nah, tadi sudah saya sampaikan, salah satu fungsi saliva adalah sebagai antimikroba. Jadi kalau salivanya kurang ya fungsinya akan berkurang Mas Eko. Bakterinya di rongga mulut akan tumbuh Mas Eko. Salah satu dampaknya adalah halitosis atau bau mulut. Tapi kalau walaupun disiasati dengan kayak minum secara continue gitu, gimana dok? Bisa atau gimana ya dok ya? Bisa banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasakan kalau bau mulut tuh gak bisa ya kita mencium sendiri ya Mas ya. Iya dok, aduh itu sekali lagi tanya kita pasangan dok yang di hidup sampingnya ya. itu dok. tanya pasangan hidupnya ya. Konsumsi air yang cukup Bapak Ibu ya, supaya kebutuhan air di dalam tubuh kita itu cukup. Ingat, kandungan air liur kita adalah air ya, 90% air Bapak Ibu. Nah kalau misalnya kita nggak minum air, ya apa keluar salivanya? Tidak ya, seperti itu. Baik, saya lanjut sesi tanya jawab ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Pak. Ya, selamat siang dokter. Siang Ya, Pak. Dari Surabaya. Pak siapa? Iman. Pak Iman. Oke. Ya, mungkin slide-nya boleh dibalikin. Tadi ada kayak lidah-lidah yang gambar lidah tadi. Bapak ngasih PR ke saya ya Pak ya, ini ceritanya ya Pak ya. Dibalikin yang slide berapa Pak? Ya, Enggak Pak, bercanda ya. Salah satu pertanyaan saya itu diambil Mas yang Oh gitu ya, yang mana Pak? Bilang stop Pak.
Nah ini nih. Ini ya Pak Itu ya. kan ada gambar beberapa lidah ya dok ya. Nah itu yang bintik-bintik putih itu kan ada teman saya. Ya lidahnya bintik-bintik putih gitu. Itu apakah bawaan dari lahir atau memang dia kurang membersihkan pas waktu gosok gigi? Kan kita boleh sikat lidahnya ya katanya. Nah itu bagaimana? Itu satu. Nah terus kalau pas kita puasa, nanti kan katanya bau mulut. Nah bau mulut terus kadang kita sering mau sariawan. Apalagi kalau kayak kita cuaca panas, itu kan sangat berpengaruh ya dok ya. Kayak Surabaya panas yang minta ampun. Nah itu kan berpengaruh sama lambung juga kalau kita pas puasa kena ke mulut. Itu bagaimana dok? Baik, terima kasih Pak Iman Ya. atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama, saya lihat teman ya, teman yang lidahnya. Gimana cara lihatnya Pak? Dengan saya tanya. Pernah saya lihat ya. Jadi Mungkin Mungkin ini ketawa dong. terbahak-bahak gitu kali ya. Waktu ngobrol, nggak gitu ya. sengaja lihat Terus dong. lihat lidahnya ya, gitu lidahnya ya. ada bintik-bintik putih gitu. Oke. Nah, Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kita belajar tentang cara membedakan lidah normal dan tidak normal, seperti itu ya. Mungkin sebagian orang taunya lidah normal seperti yang di atas, seperti ini ya. Nah, padahal tidak semuanya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ada garis-garisnya, ada yang ada bintik-bintiknya. Nah, cara mengetahui itu normal atau tidak harus dilakukan pemeriksaan penunjang Bapak. Ya, jadi lidah putih-putihnya ini ya Bapak, itu harus diswab, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam laboratorium untuk mengetahui itu jamur atau tidak. Kalau itu jamur, ya Bapak, biasanya dia akan tumbuh subur seperti itu. Kalau dia itu enggak jamur ya dia dalam pemeriksaannya tidak ada apa-apa. Nah, bisa jadi juga teman Pak Iman tadi kurang dalam membersihkan lidahnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita membersihkan sikat gigi ya, jangan giginya saja yang disikat ya, tapi lidahnya. Aduh dok, saya aja sikat gigi aja males kok sekarang lidahnya. Mukok dok. Iya apa enggak? Iya pelan-pelan ya, pelan-pelan asalkan bersih seperti itu ya. Itu akan sangat mempengaruhi aroma juga gitu. Karena tumpukan makanan yang ada di lidah ya, itu adalah tempat berkembangnya bakteri Bapak Ibu. Suka dia, kondisi asam gitu suka dia. Nah, salah satu itu adalah yang mencetus bau mulut. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apakah itu bawaan lahir atau bukan ya? kalau bawaan lahir, ya itu tadi harus diperiksa dulu, untuk mengetahui ini tuh kelainan apa enggak, gitu Pak. Iya. Terus tadi tanya apa ya? Waktu puasa dong. Oh, Puasa oke. puasa Itu kan kita kan seharian nggak makan nggak minum, otomatis kan bau mulut ya Pak ya. ya sama asam lambung kadang kan mau naik. Itu gimana dok? Oke. Nah, kalau puasa ya Bapak, kalau puasa itu sebenarnya makan kita itu cuma 2 kali, buka dan sahur. Nah, di sela-sela buka dan sela-sela sahur itu Bapak, itu ada tips-tipsnya untuk konsumsi air minum minimal 4 gelas. Ya, jam sekian 4 gelas, jam sekian 4 gelas, seperti itu pasti Bapak sudah paham ya itu kan. Nah, kemudian Bapak namanya setiap kali kita mau sholat atau apa kita bisa menggunakan siwak ya. Siwak itu adalah salah satu fungsinya itu seperti dental floss ya, membersihkan sela-sela gigi seperti itu. Itu adalah salah satu tips untuk menghilangkan bau mulut ya, gitu. Baik Pak, sudah menjawab Pak? Terima kasih. Sudah ya. Baik teman-teman Rumah Sakit Sesudara Utama, jangan lupa ya, bagi penanya pada siang hari ini, talk show pada siang hari ini, jangan lupa diberikan voucher pemeriksaan HbA1c. Itu adalah pemeriksaan screening untuk diabetes yang dimana harganya setara dengan nominal Rp485.000. Wow. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada ya? Baik, silakan Bu. Selamat siang Dokter Yani. Siang Ibu. Saya Tabita dari Surabaya. Siang. Ya. Saya mau tanya, itu lidah itu ada yang pecah, apa itu termasuk penyakit seperti yang Ibu terangkan? Ibu Tarmita Tabita. Tabita. Ya. Oke.
temennya Temennya Sunio kayaknya dok. temennya Bita ya. Iya. Maaf ya Bu ya, bercanda ya Bu Bercanda, ya. biar nggak ngantuk ya Bu. Ya. Ibu Tabita bertanya, dok, kalau lidahnya itu pecah-pecah gitu ya, itu tuh normal apa enggak? Seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ibu Tabita, Ibu taunya itu pecah-pecah sejak kapan Bu? Ya, sudah lama sekali. Oke, sejak kecil atau Sudah tua. oh, oke. Umur berapa kira-kira Bu? 50 lebih. 50 baru kelihatan ada pecah-pecah Ya, gitu. tapi hilang sendiri. Oke. Ya. Nah ini ya Bu ya. Kemungkinan Ibu mengalami yang namanya serostomia. Nah ini kan lidah normal ya. Dia itu lembab sekali. Sedangkan kalau lidah yang dia itu kering, dia agak seperti ada celah-celah. Seperti itu ya Bu ya. Nah agak nggak kelihatan sih, tapi lumayan ada perbedaan lah ya Bu ya. Lah kalau yang bermasalah itu agak retak-retak seperti itu. Nah itu bisa disebabkan yang pertama adalah mulut kering. Kan tadi kenapa saya tanya apakah itu sudah lama atau mungkin sejak kecil ya. Kalau sejak kecil berarti itu memang anatomi atau bentukan lidah ibu seperti itu. Itu normal. Tapi kalau misalnya terjadi dalam beberapa waktu ini ya, nah itu yang berarti nggak normal kita. Penyebabnya bisa karena mulut kering disetor. Ibu umur 50 lebih ya? Mas sudah menopause atau ngapunten? Iya, Sekarang itu. 67. Iya, sama seperti tadi Bu Ani berarti kayak kasusnya ya Bu ya. Oke. Makasih, Dokter. Oke, sami-sami. Baik, dok, jangan nyinggung-nyinggung Bu Ani dok. Bu Ani ini banyak masalah dok. Kalau curhat sama saya itu ada aja masalahnya dok. Iya, baik Bu Ani ini bestie saya dok. Itu, tak? Sepantaran dok kita. Sepantaran. 27 tahun dok. Baik, nggak apa-apa ya Bu ya. Ibu sudah menjawab Bu. Bu Tabita sudah menjawab ya Bu ya. Baik. Ada lagi? Ada ya Pak? Silakan Pak. Selamat sore dok. Nama saya Pak Joni. Yang mau saya tanyakan pertama, apakah boleh kita itu kumur-kumur dengan larutan tertentu yang ada di pasaran itu sehari sampai 3 kali dok? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah penyakit mulut petot atau belfast itu juga termasuk penyakit rongga dan mulut? Belfast yang mulut petot gini dok. Nah lalu yang terakhir yang mau saya tanyakan, kalau belfast sudah, lalu yang pertanyaan yang berikutnya, kalau tenggorokan kita ini seperti saya sekarang kan gatal, tenggorokannya ini kan gatal, lalu menyebabkan batuk. Ini sebenarnya termasuk penyakit rongga dan mulut atau tidak kalau tenggorokan gatal ya? Terima kasih dok. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya, Iya. banyak sekali ini pertanyaan. Satu orang bisa tanya banyak. Iya dok, banyak. karena sesi kali ini nanti sampai jam 5 sore dok. Oh enggak ya dok ya. Baik dokter, boleh dijawab? Oke, terima kasih Pak Joni. Pertanyaan pertama, apa namanya tadi? Kumur-kumur. Kumur-kumur dok, Ya. sehari 3 kali misalnya gitu dok. Ya. Misalnya pakai obat kumur ya Pak ya. Itu boleh atau gimana dok? Oke, Bapak Ibu di sini penggunaan obat kumur sebenarnya itu diperbolehkan, ya. Tapi harus sesuai dengan petunjuknya. Maksud saya di sini gimana? Jadi kalau misalnya ya kita memilih obat kumur, yang pertama pilihlah kandungan yang tidak ada alkoholnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena alkohol itu menyebabkan mulut kita kering. Seperti itu. Yang kedua, ya, jangan memilih obat kumur yang dia itu kandungan antibakterialnya tinggi. Loh, kenapa dong? Kan biar Bukannya bagus ya dok ya? Nah, untuk iya itu membunuh ya bakteri ya dok ya. pertanyaannya ya. Ha-ha. Padahal Bapak Ibu, secara normal, secara kita sehat, rongga mulut kita itu ada yang namanya mikroorganisme. Tapi apa? Dia itu hidupnya itu damai, tenang gitu ya. Kecuali kalau ada gangguan, baru nih dia bermasalah. Nah kalau misalnya bakterinya dibasmi, ya kan? Apa yang nggak tambah menimbulkan gejala?
Jadi mikroorganisme di rongga mulut itu nggak cuma bakteri Bapak Ibu, bakteri, jamur ya. Nah kalau misalnya bakterinya dibunuh, nanti jamurnya yang akan tumbuh pesat. Jadi mereka tuh hidup berdampingan Bapak Ibu di rongga mulut ya. Dia nggak akan menimbulkan gejala kalau tubuh kita itu baik-baik saja. Tapi dia akan menimbulkan gejala kalau tubuh kita itu sedang mengalami masalah. Nah kalau kita kumur setiap hari, sehari sampai 5 kali pakai obat kumur antibakteri, kalah lama-lama bakterinya, jamurnya yang akan tumbuh gitu ya, seperti itu Pak. Yang kedua mengenai Bell's palsy dong. Bell's palsy ya, sebenarnya Bell's palsy itu bukan karena rongga mulut Bapak, tapi itu karena kelainan syaraf ya, bisa disebabkan oleh virus atau biasanya orang-orang yang terpapar AC dalam satu sisi seperti itu. Nah itu mungkin bisa ditanyakan ke dokter yang berkompetensi seperti itu ya Pak. Terus yang ketiga, berarti bukan kompetensi di ini ya Dok ya, di penyakit mulut ya Dok ya, berarti ya kalau Bell's palsy itu? Bell's palsy bisa menjadi kompetensi saya asalkan ada kelainan ya pada saat orang itu Bell's palsy, kemudian dia juga ada kelainan di rongga mulutnya. Jadi nanti kita akan kerjasama ya dengan disiplin ilmu lain seperti dokter spesialis saraf, seperti itu. Kolaborasi gitu ya Dok ya. Seperti itu, gitu. Baik, yang ketiga tadi leher bagian dalam terasa kayak panas gitu Dok. Itu apakah sebagian dari penyakit mulut atau gimana dokter? Ini gatel apa? Gatel. Nyeri telan? Enggak, gatel. Oh gatel. Ya, bahkan batuk. Iya, biasanya kan salah satu gejala mau batuk ya gatal seperti saya ya Pak ya. Ini saya lagi batuk, jadi gatal ya. Kalau beda tadi dengan kasusnya putrinya Ibu Naomi ya. Oh putranya Ibu Naomi. Kalau putranya Ibu Naomi itu nyeri telan Pak. Kalau nyeri telan bisa jadi ada luka atau sariawan di rongga mulut atau kelainan lain. Tapi kalau gatal ya bisa jadi karena batuknya Bapak itu tadi, nanti periksa ke dokter yang tensi seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, sudah menjawab Pak? Sudah ya. Baik teman-teman, jangan lupa dikasih untuk voucher pemeriksaan HbA1c-nya yang itu dapat digunakan ke Rumah Sakit Husada Utama ya Pak. Nanti bisa ditunjukkan voucher itu aja. Nanti untuk biaya pemeriksaannya free, akan ditanggung oleh Rumah Sakit Husada Utama. Baik Bapak Ibu, kami informasikan juga sekali lagi bagi Bapak Ibu pengunjung Grand City Mall Surabaya yang belum mau follow IG-nya Rumah Sakit Husada Utama, kami ingatkan sekali lagi dapat mau follow IG-nya Rumah Sakit Husada Utama di rs.husadautama, karena di situ banyak informasi yang sangat menarik tentunya yang disampaikan oleh Rumah Sakit Husada Utama. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lanjut? Ada ya? Baik. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa ini? Sampai. Oh, baik Dok. Terakhir mungkin ya? Iya, terakhir. Terima kasih Dok. Saya Bu Yuli. Oke Bu Saya mau Yuni. tanya, suami saya itu kalau tiap pagi kan selalu gitu. Itu kenapa ya Dok ya? Itu mulut atau tenggorokan? Gimana Bu? Selalu kayaknya di sini tuh banyak gitu loh, kesakitan luar biasa. Seperti banyak ini sputum atau apa Bu? Ya, tapi nggak ada sebetulnya. Kayak Iya. mau ngeriak tapi nggak Iya, keluar riaknya iya, gitu ya Bu ya? Iya. Oh Makanya gitu. Kak, kita yang dengerin aja tuh rasanya sakit banget gitu loh Pak. Itu kenapa ya? Harus ke rongga mulut atau ke THT? Baik dokter, bisa dijelaskan Terima kasih, dokter? Iya, tadi suaminya Ibu Yuni mengeluhkan kalau bangun tidur tuh rasanya tuh ingin mengeluarkan ludah ya, sputum, tapi nggak bisa gitu ya, kering gitu ya. Ngapunten, umur berapa Ibu suaminya? 60 ya. Ya bisa jadi ya itu ngapunten bapak merokok atau tidak? Tidak ya, hidup sehat ya. Ya itu juga bisa karena salah satu gejala dari mulut kering ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, jika memang usia lanjut gitu, tidak menutup kemungkinan jika tubuh itu mengalami degenerasi atau penurunan fungsi-fungsi di dalam tubuh. Salah satunya adalah penurunan
produksi dari saliva seperti itu. Jadi kerasa kayak kering gitu ya Bu ya. Itu bisa dikonsultasikan ke saya kalau misalnya memang mulutnya kering. Tapi memang kalau ada gejala atau gangguan di tenggorokannya, nanti bisa kolaborasi dengan THT ya, seperti itu. Oke, sami-sami. Baik, jadi Ibu lebih baik konsul terlebih dahulu ya Bu ya, supaya dilihat secara langsung ya Bu ya. Supaya nanti dokternya juga tahu, bisa mengetahui dan bisa menegakkan diagnosa ya Dok ya setelah pemeriksaan itu. Baik, sudah selesai kegiatan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara Health Talk pada siang hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut Rumah Sakit Husada Utama. Terima kasih Dok atas waktunya. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang sudah senantiasa mengikuti acara kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu kami pamit terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut Rumah Sakit Husada Utama. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih moderator dan juga pembicara pada siang hari ini. Pastinya informasi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat ya untuk kami pengunjung Grand City Mall Surabaya. Bapak Ibu pengunjung, tak lupa kami menginformasikan jangan beranjak ke tempat duduk dulu karena kami selanjutnya akan ada sesi talkshow yang selanjutnya yang akan dipersembahkan oleh Rumah Sakit Ubaya. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih.